sistem persyarafan pada lansia. Nah, ini kita akan perhatikan sama seperti muskuloskeletal, ya, atau bagian muscle atau otot yang kemarin kita sudah lihat. Sekarang kita melihat lagi ke bentuk dari sistem persyarafan, ya. Ini adalah bagian korteks, ya, dari brain atau otak yang muda dan juga otak yang tua. Kalau Anda perhatikan di sini juga ada perubahannya. Yang tua itu otaknya lebih mengecil, artinya berarti volume otaknya berkurang. Kenapa bisa seperti ini? Tentu saja terkait dengan sel-sel persyarafannya. Ya, persyarafannya sel-selnya banyak yang berkurang. Oke. Nah, jadi pada saat lansia itu ada degenerasi. Ya, degenerasi itu berarti pengurangannya atau kerusakannya. Nah, itu bisa menyebabkan atrofi, tentunya atrofi itu mengecil. Nah, degenerasi itu penurunan, bisa dikatakan juga sebagai penurunan. Nah, berapa persen yang terjadi ya degenerasinya? Itu sekitar 25% sampai 40%. Nah, ini kenapa bukan angka definit, tapi adalah range, ya, range antara 25 ke 40 itu kan lumayan banyak, ya. 25 ke 40. Nah, ini bisa banyak faktor sebenarnya. Yang pertama bisa memang faktor fisiologi. Kalau fisiologi kita ngomong masalah apa? Yang normal, ya. Fisiologinya memang mengalami otak itu atau sel-sel otak itu mengalami berkurang, gitu ya. Berkurang secara normal, secara wajar sebenarnya itu dimulai sejak usia 25 tahun, ya. Oke. Nah, sejak 25 tahun sampai ke lansia itu kurang lebihnya akan mengalami penurunan atau degenerasinya sekitar 25% sampai 40%. Ya, Anda bisa bayangkannya, artinya yang tersisa itu tinggal 60%. Oke, itu dari jumlahnya saja sel saraf. Lalu kita melihat dari yang lain, neurotransmitter. Neurotransmitter apa sih artinya? Neuro itu kan saraf. Transmitter itu yang mentransmisikan impuls atau arus listrik, gitu ya. Nah, jadi neurotransmitter menurun. Apa sih contoh-contoh neurotransmitter yang ada di sistem saraf pusat? Salah satunya itu serotonin, dopamin, ya. Nah, itu. Jadi neurotransmitternya itu berkurang. Oke. Ya. Jadi neurotransmitternya berkurang. Kemudian jumlah sel saraf yang menghantarkan impuls menurun. Ya, di sini ada jumlah sel saraf yang menghantarkan impuls itu menurun. Ya, sama yang tadi, ya. Atrofi sama jumlah sel saraf itu. Kalau atrofi lebih kepada memang ini mau mengatakan bahwa terjadi atrofi otak, gitu ya, pengecilan. Lalu juga di sini jumlahnya berkurang, gitu. Nah, jumlah apa sel saraf? Nah, apa yang akan terjadi dari dampak penuaan ini? Memorinya menurun, ya, kapasitas memori. Nah, tidak sama seperti Anda bisa menampung banyak informasi, ya. Nah, menurun, lalu responnya lambat. Respon lambat itu lebih kepada memang ada selain daripada masalah di sel-selnya itu, sel persyarafan, tapi ada juga
tadi neurotransmitter menurun. Nah, neurotransmitter itu kan dia menghantarkan impuls ya dari satu saraf, dari satu sel saraf ke sel saraf yang selanjutnya gitu ya. Memungkinkan itu jadi rangsangnya itu sampai gitu ya, mulai dari sensori, kemudian dihantarkan terus ke sel saraf pusat, kemudian sel saraf pusat memberikan respon, akhirnya bisa ke efektor atau bentuknya adalah motorik ya, pergerakan. Nah, responnya melambat ya, mau respon apapun, misalkan respon mengingat ya. Nah, ini terkait dengan memori. Mengingat yang waktu lalu sampai akhirnya bisa mengucapkan. Nah, itu tuh respon. Bisa juga responnya misalkan ada respon bahaya. Respon bahaya contohnya kalau panas kita bisa cepat respon gitu ya untuk bisa narik tangan. Nah, ini ketika menerima rangsang oh ini rangsangnya panas, ya. Ini panas, bahaya. Lalu memberikan informasi pada otak kemudian mengaktifkan ya sel-sel saraf yang dia bisa menggerakkan motoriknya. Ya. Lalu akhirnya beresponnya apa? Narik tangan yang kena kompor itu. Itu pelan tapi nah itu responnya lambat. Oke. Nah, kemarin kita juga ngomongin masalah baroreseptor ya. Baroreseptor itu kan sebenarnya hubungannya juga dengan persyarafan. Baro itu apa? Tekanan, reseptor itu reseptif, jadi menerima gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan persyarafan sebenarnya. Jadi respon itu pun melambat, dia mengenal lingkungannya melambat, ada bahaya atau tidak itu kenalnya aja melambat, kemudian si otak akan memberikan respon juga lebih lambat sehingga akhirnya bentuk pertahanan motoriknya itu juga jadi lambat. Gitu ya. Jadi lambatnya itu misalnya lambat berjalan, itu juga bukan semata-mata karena si ototnya atau si tulang-tulangnya, tapi juga respon atau efek daripada persyarafan. Nah, ini jadi responnya lambat. Nah, kalau kita ngomongin lagi masalah, benar nggak sih Bu, lansia itu seperti anak-anak? Gitu. Coba saya mau tanya, Anda bisa mengatakan ini benar apa salah? Kalau misalkan secara ini ya Bu, secara kita merawat lansia yang Uci temuin ya memang agak balik lagi seperti anak-anak. Tapi kan setelah tahu kemarin yang Ibu jelasin ternyata ada faktor-faktor, ternyata kalau udah tua tuh sistem pencernaan, sistem apanya tuh pencernaan, pernafasannya, terus yang lain ada perubahan. Nah, bukan dia balik ke anak kecilnya sih Bu, karena sistem-sistem yang lain nggak berfungsi seperti pas dia muda, makanya dia seperti itu gitu Bu yang Uci tangkap. Oke, ya. Jadi kalau lansia balik seperti anak-anak itu bukan normal ya. Jadi memang karena ada perubahan. Biasanya itu yang karena abnormal. Ya, contohnya ada demensia, ada penyakit ya, penyakit Alzheimer contohnya. Atau penyakit misalkan vaskuler yang lain ya, yang menyebabkan dia mengalami demensia. Nah, itu biasanya ada penyebab lain. Kalau secara normal atau fisiologis, lansia itu tidak akan balik seperti anak kecil ya, tanda kutip yang cengeng gitu. Ya, kalau balik seperti anak kecil yang harus dibantu makan karena dia alat-alatnya nggak bisa pegang sendiri, itu lain. Tapi yang disebut yang saya katakan sebagai anak kecil itu misalkan cengeng, ya. Jadi ya seperti itu banyak itu biasanya ada sesuatu ya, ada demensia. Nah gitu. Jadi yang wajar seperti apa? Memori menurun, iya. Dia nggak mampu untuk belajar banyak seperti kita.
kemampuannya dia untuk berpikir menurun, kemampuan dia untuk mengingat menurun, lalu merecall, mengingat kembali ya. Tadi mengingat itu menyimpan ingatan itu menurun, lalu merecall kembali, mengingat kembali apa yang sudah pernah terjadi itu pun menurun ya. Nah, ini responnya melambat biasanya kalau mengingat kembali. Nah, itu ya. Kemudian kita ke sistem perkembangan. Nah, ini kita lihat lagi gambar ini, younger sama older. Ya, lagi-lagi mengalami pengecilannya yang older. Kalau mengecil artinya bisa jadi karena apa? Ya, sel-selnya menurun, jumlahnya, dan juga ukurannya ya, ukurannya mengecil. Nah, gitu. Nah, kayak kita akan lihat apa yang terjadi pada sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu kita melihat ginjal, ya. Ada ginjal, ada kandung kemih, uretra, ya, ureter. Nah, apa yang terjadi pada bagian-bagian sistem perkemihan itu? Pada ginjal sendiri kehilangan nefron ya secara bertahap. Nah, itu tadi jumlahnya berkurang ya. Jadi hilangnya berapa? Lumayan, 30% sampai 50%. Jadi kalau saat ini, saat muda kamu enggak menjaga itu supaya tetap bagus, baik jumlahnya sesuai, nah itu nanti waktu masa tua akan kesulitan. Gimana sih nefron bisa rusak? Ya macam-macam, bisa karena hipertensi, bisa karena gula darah. Nah, banyak orang muda sekarang sudah mengalami gula darah, ya, atau diabetes mellitus, atau mungkin hipertensi, banyak sekali, ya. Bahkan dulu saya pernah ketemu mahasiswa saya, dia memiliki tensi yang cukup ya meningkat ya. Itu hari-hari seperti itu, dan itu dia umurnya masih ya paling 20 atau 21 gitu ya. Nah, ya itu bisa banyak faktor sih memang. Memang kebetulan dia juga HB-nya sangat tinggi ya. Jadi memang membuat darahnya kental ya. Nah, itu dia harus banyak minum gitu supaya si jantungnya itu enggak terlalu berat ya untuk bisa memompa. Nah, itu ini terkait kehilangan nefron ya, dia secara bertahap sampai bahkan 50%. Lalu kemampuan filtrasi menurun ya. Filtrasi, jadi kalau ginjal itu kan memfiltrasi apa, menyaring apa, ya, yang harusnya tidak keluar jangan sampai keluar gitu. Contoh yang harusnya nggak keluar apa, protein, darah itu yang nggak harusnya keluar ya di dalam, atau glukosa juga itu nggak harusnya keluar dalam urin. Nah, ini bisa aja keluar, tapi itu biasanya yang terjadi pada yang sudah mengalami gagal ginjal ya. Tapi kalau yang lansia dikatakan sini kemampuan filtrasinya menurun, itu lebih kepada dia menyaring ya metabolit ya, hasil dari metabolisme yang lebih sederhana itu namanya metabolit ya. Nah, itu mulai dia lebih sulit untuk disaring, lebih lambat. Jadi maksudnya dibuangnya lebih lambat. Jadi kalau misalkan lansia berarti proteinnya ada dong Bu, sama darah di dalam urin. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Jadi kemampuan filtrasinya itu berkurang, bukannya rusak. Kalau misalkan si protein sama darah udah ada di dalam urin, itu tandanya ada gagal ginjal. Ya. Nah, tapi yang dimaksud ini pada lansia secara fisiologis ya, filtrasi menurun, dia berkurang kecepatannya. Ya, itu. Yang tadinya mungkin butuh dia membuang obat-obatan dalam waktu 2 jam, sudah selesai, obat-obatan racun-racunnya itu metabolit dari obat-obatan, lagi butuh 4 jam. Nah, ini
Apa yang harus diperhatikan oleh perawat? Kalau ngasih obat harus tepat waktu, ya. Jangan sampai nih, misalkan kita ngasih obat terlalu cepat. Jadi misalnya yang pertama harusnya dikasih 8 jam, misalkan dari jam 6, kemudian harusnya 8 jam, itu berarti sampai jam 14 gitu ya. Nah, itu harusnya dikasihnya jam 18, terus kamu, sekalian ke pasien, jam 12 saya kasih. Nah, itu nggak boleh. Nanti menumpuk di dalam tubuh lansia. Ya, karena lansia ingat, filtrasinya berkurang. Dia mulai pelan gitu ya untuk ngeluarin metabolit. Ya, akhirnya apa? Kalau keracunan obat, ya banyak dampaknya. Penurunan kesadarannya, jatuh, yang banyak seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan. Atau mungkin bisa jadi diare. Misalkan ada obat-obat tertentu ya yang hubungannya sama, ya salah satu contohnya obat gula gitu ya, metformin. Nah, itu salah satu efek sampingnya itu diare. Nah, kamu tidak mengajarkan keluarga dengan baik. Nanti ini obatnya dimakan jam segini sampai jam segini. Harus teratur jamnya, jangan geser. Ya, kalau geser nanti ada efek samping. Ya, efek samping atau yang membahayakan ya. Nah, nanti ketika ada gejala seperti ini, misalkan diare, ibu harus ingat bahwa harus ke dokter. Ya, bisa jadi itu misalkan dosisnya kebesaran atau mungkin cara makannya ya terlalu dekat. Gitu. Nah, ini yang banyak sekali keluarga nggak ngerti dan perawatnya nggak ngasih tahu, dokter perawat nggak ngasih tahu. Oke. Selanjutnya, ini kehilangan protein melalui ginjal. Nah, ini bisa jadi memang karena ada kegagalan ya, kegagalan. Tapi sebenarnya secara normal di dalam urin itu nggak ada protein yang loss. Nah, jadi ini juga bisa dilihat gitu ya fungsi ginjalnya bagaimana seorang. Lalu aliran darahnya menurun. Ya, aliran darah menurun memang juga karena apa? Jumlah darahnya berkurang ya. Kemudian cairan tubuhnya si lansia kan lebih dikit daripada orang normal. Nah, aliran darah ke ginjal itu menurun. Akibatnya apa? Itu yang tadi ya. Si metabolit-metabolitnya itu juga lambat dihantar ke ginjal. Selain itu dia juga kemampuan filtrasi kan menurun. Gitu. Oke. Lalu kandung kemih. Kandung kemih kapasitasnya menurun ya. Tidak mampu mengosongkan secara sempurna. Nah, ini kandung kemih salah satunya adalah ototnya ya. Ototnya itu gimana? Ototnya juga lebih mengendur ya. Jadi tidak mampu mengosongkan secara sempurna ketika dia berkontraksi ototnya. Jadi seseorang bisa sampai mengeluarkan kencing itu kan ada hubungannya dengan apa? Bagaimana sih kandung kemihnya itu juga berkontraksi, sementara uretranya itu rileks. Gitu ya. Kalau si uretranya nggak rileks, si kandung kemihnya kontraksi, ya nggak bisa keluar juga. Gitu. Nah, atau sebaliknya, kalau misalkan vesika urinarinya itu nggak bisa berkontraksi dengan sempurna, ya, dia nggak bisa mengontrol mengosongkan dengan sempurna. Nah, akhirnya yang keluar juga nggak banyak, gitu, ya. Itu juga ukurannya juga menurun, kapasitasnya menurun, jadi lansia itu mudah untuk kencing, ya, atau mengalami inkontinensia. Nanti untuk kelompok inkontinensia, tolong ditambahkan ya, tambahkan mekanisme
berkemih. Itu dulu, supaya kamu ngerti. Nanti juga dijelasin ke teman-teman. Mekanisme berkemih gimana sih? Ya, prosesnya. Sampai seorang itu bisa berkemih. Oke, tolong ditambahkan ya. Yang kelompok inkontinensi siapa? Lilis, Bu. Siapa? Lilis. Iya, Bu. Lilis Gata, Melani, Rostini. Oh, oke. Ya, nanti tolong dibuat juga kalau perlu tambahkan gambar-gambar pendukungnya. Oke. Uretra, ototnya lemah, tidak elastis. Ini yang nanti butuh latihan otot dasar panggul, itu untuk melatih uretra. Ya, ototnya melemah. Salah satu cara untuk melatih otot yaitu misalkan nih kamu kencing nih, kencing di tengah jalan kamu langsung stop. Nah, bisa nggak tuh? Nah, itu salah satu untuk melatih otot. Coba, susah nggak? Lagi kebelet-kebelet kayak kencing gitu ya, buru-buru kamu keluarin sebagian setengah terus langsung ditahan. Nggak puas kan? Kita maunya kan keluarin gitu ya, langsung. Tapi salah satu cara untuk melatih otot uretra yaitu caranya seperti itu. Ya, keluarkan, tahan gitu, tahan, keluarin lagi gitu. Atau mungkin kamu latihan sendiri. Nah, sambil kamu dengerin Bu Erna ngomong, kamu latihan sendiri. Gimana Bu caranya? Ya itu kayak seperti nahan kencing, keluarin kencing, nahan kayak gitu. Nah, Anda bisa berasa ya bagian uretranya itu seperti ada pergerakan, ada tahanan. Nah, ini perempuan dapat mengalami masalah pada pinter uretra, pada otot. Kenapa? Nanti juga tim tim inkontinensia juga perlu menjelaskan ya. Apa sih yang menyebabkan inkontinensia? Ya, pada lansia perempuan, apa hubungannya ya? Perempuan jadi lebih inkontinensia. Ya, nanti itu tolong dijelaskan. Itu ada hubungannya dengan hormon estrogen. Tapi kelompok harus menjelaskan. Kenapa hormon estrogen berhubungan dengan inkontinensia? Lalu nanti Anda juga akan perlu menjelaskan juga bagaimana sih cara dia mengatasi, maksudnya cara intervensi inkontinensi ya baik secara farmakologi atau non farmakologi. Nah, salah satunya itu bisa dengan terapi hormon estrogen. Caranya gimana terapinya? Apa disuntik, apa dioles, apa diminum, atau bagaimana gitu ya. Nah, nanti minta tolong kelompok untuk menjelaskan hal ini ya. Kemudian di sini laki-laki terkait dengan prostat ya, prostat laki-laki dapat mengalami pembesaran prostat. Nah, ini juga bisa mengakibatkan inkontinensia. Inkontinensia pada laki-laki itu sering disebabkan karena ini BPH ya, benigna, tulisannya benigna ya, prostat hiperplasia. Nah, makanya nanti inkontinensi kan banyak jenisnya. Kamu harus bisa menjelaskan perbedaan dari setiap inkontinensia itu. Nah, perbedaannya apa? Penyebabnya apa? Ya, perbedaan bisa dilihat dari penyebab dan juga dari karakteristik ya. Dari karakteristik inkontinensia kalau misalkan urgensi atau inkontinensia stres, inkontinensia overflow itu karena kayak gimana sih karakteristiknya? Itu Anda bisa harus bisa membedakan dan harus bisa melihat pada laki-laki kalau gejalanya dia kencingnya netes. Oh ini jenis inkontinensianya ini gitu. Nah,
Itu ya, harus sampai bisa menjelaskan hal itu. Oke, ini informasi. Selanjutnya sistem sensorik atau kita bicarakan terkait dengan panca indera. Ya, sistem sensorik biasanya mata, ya di mata produksi air mata menurun. Nah, kalau produksi air matanya menurun gimana? Perih matanya ya. Intervensinya apa sih? Obat tetes mata. Nah, tapi tentu harus dikonsultasikan ke dokter karena ada obat tetes mata yang nanti efek sampingnya itu malah membuat mata jadi lebih kering. Gitu ya. Nah, ini harus benar-benar perawat juga perlu tahu ya. Nah, kemampuan akomodasi melambat. Jadi kemampuan akomodasi itu contohnya gini, lansia itu akan kesulitan untuk melihat jarak dekat, terus lalu ke jarak jauh. Itu butuh sepersekian detik gitu ya untuk adaptasi. Mungkin kalau Anda nggak ada masalah. Kalau lansia ada masalah, dari melihat jauh, kalau melihat dekat itu juga dia harus adaptasi dulu dan butuh waktu. Atau melihat dekat, terus melihat jauh. Nah, itu terkait dengan akomodasi. Akomodasinya melambat. Ya. Oke. Nah, lalu sel retina menurun ini ada kelompok penglihatan nggak ada ya, pendengaran yang ada ya. Sel retina menurun. Jadi di sel retina itu ada oh iya, saya ini dulu ya, oke, takutnya nanti nggak kuat. Di sel retina itu ada sel batang sama sel kerucut, ya. Sel batang dan sel kerucut. Apa bedanya? Sel kerucut itu untuk mengatur warna ya, dia peka terhadap warna ya. Sementara sel batang itu dia lebih kepada cahaya. Ya. Jadi cahaya redup. Contoh nih, misalkan ingat ya, batang itu untuk cahaya. Sementara retina untuk warna. Kerucut maksud saya. Jadi di retina itu ada dua sel. Ya, Anda pasti udah pernah belajar di biologi ya. Ada sel batang, ada sel kerucut. Kalau sel kerucut itu buat apa? Buat warna. Ya, sensitif terhadap warna. Warna tuh macam-macam ya, ada kuning, merah, hijau gitu. Nah, lalu ada sel batang. Sel batang itu untuk cahaya. Nah, contohnya fungsinya. Kalau sel yang mengenal warna atau sel kerucut, dia akan melihat atau memampukan lansia itu melihat warna-warna tertentu. Nah, si lansia itu dia nggak mampu tuh melihat warna seperti warna ungu gitu ya. Lansia kesulitan. Ya. Kalau warna merah enggak. Ya. Kalau warna kuning susah. Ya. Oke. Biru sama hijau susah. Oke. Itu yang harus diperhatikan bagaimana jadi caranya. Hati-hati kalau misalkan atau mungkin memberikan tulisan itu juga harus yang kontras, hitam putih. Gitu, ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan gangguan di orang demensia. Dia penglihatannya terganggu. Kalau misalkan tembok sama floor atau lantai itu warnanya hampir sama, temboknya krem, lantainya coklat muda gitu yang agak kuning. Itu agak sulit tuh dia melihat ya, dia bingung. Jadi harus kontras. Misalkan dindingnya putih, si floor-nya hitam.
Jadi bagaimana cara tahu ini warna gampang nggak buat lansia atau orang bukan lansia maksudnya, orang dengan demensia? Caranya jadikan semuanya jadi hitam putih di komputer Anda. Nah, kalau misalkan antara dinding sama lantai hitam putihnya nggak terlalu berasa, nggak terlalu jelas perbedaannya, nah itu tandanya tuh si orang demensia itu susah untuk membedakan. Oke, nah jadi lansia kesulitan untuk lihat warna apa aja? Dia sulit membedakan warna Kuning. ya, dia sulit melihat kuning. Dia sulit membedakan warna hijau dan biru. Ungu juga susah. Ya. Oke. Selanjutnya, oh iya, terkait dengan sel batang. Ini kan sel untuk melihat cahaya ya. Nah, lansia akan kesulitan ketika beradaptasi dengan suasana gelap, perubahan dari terang ke gelap yang terlalu cepat. Nah, kalau Anda kan biasanya kalau ada mati lampu ya, mati lampu sepersekian detik kamu udah langsung bisa ngelihat kan, udah langsung bisa ngelihat walaupun nggak jelas gitu ya, tetap gelap, tapi kamu bisa ngelihat beberapa benda ya, beberapa bayangan ya nggak, jadi bukan yang gulita banget gitu ya, maksudnya nggak ada sama sekali yang kamu nggak lihat ya. Misalkan kamu matiin lampu deh tiba-tiba dari terang ke gelap, sepersekian detik nggak bisa ngeliat apa-apa, tapi langsung bisa kan, ada yang bisa kamu lihat gitu. Nah itu kerjaan siapa? Kerjaan si sel batang. Tapi ini pada lansia terganggu, berkurang. Apa yang terjadi? Lansia itu sulit gitu kalau dia hati-hati kalau dia harus bawa mobil di malam hari, sebisa mungkin jangan. Dia akan misalkan pada suatu jalan dia misalnya mengendarai malam hari di satu jalan tertentu itu pencahayaannya cukup lampunya. Terus dia masuk kepada tempat yang gelap. Nah itu dia susah tuh, lama. Nah itu bisa membuat dia mengalami kecelakaan. Makanya hati-hati. Nah, tapi ini kan sebenarnya bisa diperiksa ya. Nah, contoh supir bis kampus di tempat saya dulu di Australia itu usia 70 tahun. Dan dia biasa mengendarai bis kampus ya, dan kampus saya tuh naik turun gitu ya, naik turun, dan itu bukan di tengah kota ya, suburb. Dan itu jurang. Ya, ada bagian-bagian jurang. Misalkan pas belokan di kirinya jurang gitu ya. Nah, tapi tetap bisa, namanya si David bisa dapat license, bisa dapat SIM untuk mengendarai ya, menjadi supir gitu. Nah ini tentunya diperiksa ya. Jadi lansia di Australia bisa mendapatkan license itu setelah driving license, setelah ke dokter mata dulu. Untuk diperiksa matanya baru dari dapat rekomendasi dari dokter mata, barulah dia mendapatkan driving license dari polisi. Gitu ya. Tapi sebenarnya secara umum karena ada perubahan ya tadi sel-sel apa? Batang sama kerucut. Ya. Sel batang dan kerucut dia akan mengalami kesulitan untuk melihat warna dan juga untuk melihat cahaya atau beradaptasi terhadap kondisi cahaya yang kurang atau yang terlalu banyak gitu ya. Nah, itu ya pada lansia. Jadi bahaya untuk dia nyetir malam-malam.
Lalu cairan bola mata. Cairan bola mata. Jadi pernah dengar glukoma ya, glaukoma. Glukoma pada lansia itu menyebabkan mata lansia itu merah ya. Nah, glukoma pada tahap yang lanjut itu bisa merusak sel-sel di retina sehingga bisa jadi mengalami kebutaan. Nah, kenapa glukoma bahaya? Nah, itu salah satunya bisa kebutaan. Karena apa? Glukoma kan kalau glukoma tekanan intraokuler, tekanan bola mata meningkat. Ketika tekanan bola mata meningkat, tekanan itu akan merusak sel retina. Akhirnya bisa mengalami kebutaan pada lansia. Nah, itu. Kenapa lansia bisa glukoma, Bu? Bisa karena katarak. Nah, ketika katarak ada, berarti kan ada lapisan ya. Lapisan yang tambah ya di mata. Nah, itu bisa meningkatkan tekanan bola mata. Makanya kalau misalkan ini salah satu penanganan glukoma, dilihat dulu. Misalkan dia ada katarak, berarti kataraknya diselesaikan. Lalu, glukoma pada lansia itu memang bisa juga terjadi selain dari katarak, karena si cairan bola mata itu kan dihasilkannya memang normal ya, maksudnya dihasilkan memang terus dihasilkan secara normal pun dihasilkan. Kamu pun ada hasilnya, maksudnya bola matanya menghasilkan cairan ya, karena memang untuk menjaga si lensanya itu juga ya. Nah, cuman karena harusnya ketika diproduksi itu ada yang diserap lagi atau direabsorpsi, diserap lagi dengan cukup sehingga tidak kebanyakan di bola mata. Nah, tapi kalau pada lansia kebanyakan adalah yang bermasalah di reabsorpsinya atau diserapnya itu lebih sedikit daripada diproduksi. Jadi hasilnya lebih banyak gitu ya, terakumulasi di mata. Akhirnya terjadi glukoma. Gitu. Ya, hati-hati. Glukoma bisa menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, kelopak mata terganggu. Ya, kelopak mata atas, kelopak mata bawah itu biasanya kebuka gitu ya. Ptosis. Nah, ptosis itu contohnya, mohon maaf, mantan presiden kita Kiai Abdul Rahman Wahid, nah itu ptosis ya, agak turun. Oke. Lalu juga bola mata bawah, bola mata ya, kelopak mata bawah keluar, ya, kelopak mata bawah keluar, ya. Itu, nah kondisi, jadi itu namanya ektropion, ya, terlipatnya keluar. Oke, terlipat keluar. Kalau ptosis itu jatuh, ya. Tapi bola mata yang terlipat keluar, ya contohnya kalau misalkan yang di bawah ya, yang jelas itu ektropion itu membuka keluar. Coba Anda cari gambarnya sendiri ya, ektropion. Oke. Nah, apa yang bisa ditimbulkan dengan adanya ektropion yang keluar, apa namanya, kelopak matanya melipatnya keluar, apa yang akan terjadi kira-kira? Mata kering. Tuh, matanya kering ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Ya, itu salah satunya adalah tetes mata lagi. Tapi harus dengan
ini apa ya, dengan seizin dokter gitu. Selanjutnya telinga. Membran timpaniknya menebal. Nah, ini membran timpanik itu kan dia yang akan meneruskan ya hantaran gelombang suara ya ke dalam ke sel saraf yang ada di telinga. Nah, sehingga akhirnya bisa diinterpretasikan oleh otak. Oh, ini musik cantik. Oh, ini perintah yang harus. Oh, dia memerintahkan untuk menutup mata, ya udah berarti tutup mata. Nah, itu ya. Nah, tapi si membran timpaniknya tuh menebal. Nah, ini berarti kan hantaran gelombang suaranya bisa terganggu ya. Banyak yang mengalami tuli ya. Nah, selanjutnya juga ada strumen telinga yang menumpuk. Nah, kotorannya. Jadi kotorannya si lansia itu lebih lebih kering sehingga menumpuk, susah untuk diambil. Gitu ya, harus ke dokter ya. Nah, harus menumpuk ya. Itu harus dibawa ke dokter sehingga dibersihkan dengan benar. Nah, ini akibatnya apa nih? Kalau strumen telinga ini menumpuk, kamu sering ketemu lansia tuli agak pendengarannya berkurang, itu bukan jadi nggak bisa diatasin, bisa jadi memang bisa diatasin. Setimpal bersihin kuping, nah, karena strumennya itu udah tebel dan keras biasanya. Ya, jadi harus dilembekin dulu, gitu ya. Nah, ini namanya tuli konduktif. Nah, nanti ada teman-teman yang akan jelasin tentang tuli. Tulinya ada dua, konduktif sama saraf. Kalau konduktif ya jadi ada gangguan hantaran, itu biasanya karena itu penumpukan cerumen. Bisa diatasin, bisa dibersihin aja, udah nggak tuli lagi. Nah, yang susah itu kan tuli saraf atau yang disebut sebagai presbikusit. Kalau nggak dengerin penjelasan saya, kamu nggak akan bisa ya. Presbikusis. Gejalanya apa tuh? Gejalanya itu biasanya dia sulit untuk mendengar suara yang tidak fokus. Contohnya di pasar banyak orang ngomong gitu yang ini nawar, yang itu ngomong apa, yang ini. Terus kita ngomong sama lansia, itu dia sulit tuh menangkap. Dia harus fokus. Atau mungkin kamu ngajak dia ngomong, dia lagi nonton. Itu susah. Nah, itu namanya tuli saraf atau presbikusis. Lalu apa yang harus dilakukan? Nanti kelompok yang akan menjelaskan. Ya, tolong kelompok juga menjelaskan proses pendengaran ya. Lalu tuli konduktif sama tuli saraf ya. Tambahkan lagi dengan cara merawat telinga lansia dan cara merawat telinga lansia. Misalkan perlu dibersihkan berapa kali, pakai apa ya. Kemudian cara merawat hearing aid atau alat bantu dengar lansia. Gitu ya. Cara makein baterainya bagaimana. Kalau bisa kamu ketemu video, itu akan lebih baik. Lalu Anda mungkin kalau misalkan pakai YouTube, diterjemahkan ya. Pakai kata-kata Anda sendiri. Jadi Anda yang jelaskan. Itu. Ya. Oke. Ya. Lalu ada pengecapan. Mengecap. Kuncup pengecapan itu dia menurun. Kuncup pengecapannya menurun. Nah, jadinya dia nggak terlalu sensitif. Tadi saya sempat sampaikan bahwa kemarin ya,
Dia nggak sensitif tuh beberapa aspek sih sebenarnya. Bukan beberapa, asin yang dia nggak sensitif. Tapi kalau pahit dia sensitif. Pahit, kemudian gula dia sensitif, ya manis sensitif ya. Oke. Jadi biasanya yang tidak sensitif yang asin. Nah, kuncup pengecapan menurun, menghidup, jadi mengecap jadi menurun, menghidup kemampuannya juga berkurang. Contohnya, dia akan sulit gitu ya untuk mencium. Sebenarnya kalau dari dibanding dengan panca indera yang lain, katanya penciuman itu panca indera yang paling nggak penting katanya. Tapi menurut saya, ini dari suatu artikel, tapi menurut saya, atau ada artikel yang lain, ini penting juga. Ya, misalkan, kita bisa tahu, oh ada yang gosong, kita bisa tahu ada yang kebakar. Ya, itu kan jadi bisa cepat-cepat berespon. Ya, nah, pada lansia ini agak berkurang kemampuannya. Apa sih akibat yang ditimbulkan ya? Bisa ini ya, cedera ya. Coba aja kalau dia nggak bisa cepat untuk mencium, oh ini bau gas. Akhirnya ada pernah lansia kehirup gas dan sampai meninggal, gitu ya, sampai begitu. Mungkin ya gasnya juga kebetulan ini ya meledak gitu. Tapi dia meninggalnya karena memang banyak hirup gas. Lalu ada lagi, misalkan dia, kalau kita lewat nih, lewat depan rumah tetangga atau lewat depan warteg, atau lagi masak tuh pagi-pagi, misalkan bikin sambal terasi sayur asem, pakai ikan teri gitu ya, ikan asin. Ikan asin kan khas banget ya baunya ketika digoreng. Terus kita pas lagi lewat, terus kita langsung pas nyium itu langsung bisa ngerasa, langsung bisa, terus air liur kita keluar gitu ya. Kayak seolah-olah kita lagi ngerasain makan ikan asin pakai sayur asem, pakai sambal terasi gitu ya. Itu langsung bisa tuh. Nah, kalau lansia agak susah. Ya, agak susah untuk sampai seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Bisa jadi apa? Nggak nafsu makan, karena dia sulit gitu ya untuk mencium aroma makanan itu. Kalau enggak yang terlalu mencolok, itu akan susah. Ya. Lalu kemampuan meraba juga berkurang. Nah, ini yang tadi nggak bisa langsung cepat mengenal, oh ini panas gitu ya. Nah, selama ini kan kita mungkin take it for granted ya. Itu nggak ngelihatnya ya emang harusnya seperti itu ya. Bukan ngelihat sebagai satu anugerah gitu ya. Punya oh ini meraba, kita bisa merasakan, oh ini halus, ini kasar, ini panas, ini dingin. Seperti, oh memang given, emang udah dari sononya harus begitu. Tapi ternyata itu bisa hilang, itu bisa berkurang. Nah, itu ketika ada reseptor-reseptornya untuk bagian itu di kulit berkurang, nah itu akhirnya kemampuan kita untuk bisa meraba, merespon gitu, itu jadi berkurang. Kemampuan kita untuk mengenal ya. Nah, selanjutnya propriosepsi. Propriosepsi itu kesadaran posisi tubuh. Ya, misalkan kita sadar bahwa kita diri. Itu juga kita kadang sakit perut. Padahal sebenarnya itu Tuhan kasih kesadaran posisi tubuh diri. Soalnya kalau kita nggak sadar, itu kita oleng jatuh. Nah, propriosepsi yang lain lagi, misalkan fungsi propriosepsi
kita bisa garuk bagian yang kita gatal tanpa ngeliat gitu ya, atau kita bisa ngambil upil tanpa kita harus ngaca upilnya di mana gitu. Itu propriocepsi. Lansia berkurang. Nah, tapi sebenarnya bukan masalah ngupil yang bahaya ya buat lansia atau masalah garuk, tapi kesadaran posisi tubuh. Nah, ketika itu dia tidak sadar, maksudnya tidak aware gitu ya, tidak sadar ya benar, nggak bisa jadi menjaga posisi tubuhnya tetap stabil, akhirnya dia bisa jatuh. Nah, pada orang-orang yang dengan stroke itu bisa terganggu ya fungsi propriocepsi. Salah satunya, misalkan dia berpikir dia nyetirnya lurus gitu, atau dia berpikir dia jalannya lurus, tapi ternyata dia cenderung ke kanan atau ke kiri, atau mungkin jadi berbelok gitu ya, yang cukup tajam. Itu, nah itu sistem sensorik. Jadi lansia sungguh-sungguh nggak enak gitu ya. Oke, nih apa yang akan terjadi penurunan penglihatan. Nah ini penurunan penglihatan juga bermasalah nanti. Kalau kita mungkin kalau melihat makanan yang warnanya menarik, ditambah minumnya makanannya itu sepertinya baunya enak, kita langsung nafsu makannya. Tapi kalau lansia penglihatan juga menurun, nah itu tadi kan ada masalah dengan penglihatan warna. Nah, ketika dia disuguhkan makanan, walaupun bentuknya menarik, sulit gitu ya untuk dia nafsu makannya jadi meningkat. Lalu sensitivitas terhadap rasa asin menurun ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Dia juga sulit membau, itu tadi saya sudah jelaskan. Matanya kering, udah ya. Nah, dari setiap ini sulit melihat, tidak sensitif rasa asin, sulit bau, ini dari setiap bagian-bagian ini kamu tuh sebagai perawat harus ngerti. What next? Lalu apa? Misalkan sensitivitas terhadap rasa asin menurun, ya. Jadi apa Bu? Tambahin garamnya? Ya jangan. Mungkin diberikan pengertian kepada lansianya, ya. Untuk garamnya ditakarin. Jangan nanti tambahin lagi, malah jadi kelebihan. Atau mungkin jadi hati-hati juga nih. Udah sensitivitas rasa asinnya menurun, ditambah dia demensia, terus dia suka masak. Pernah saya punya pasien seperti itu. Ceritanya dia biasa jual asinan. Oke, Oma, hari ini kita bikin asinan, ya saya bilang. Karena saya tahu dulu suka bikin asinan. Oke, bikin. Ya, Oma yang bikin, tapi dia lupa. Udah ngasih garam. Dia kasih lagi gitu. Nah, itu harus hati-hati tuh. Udah sensitivitas menurun, tambah lupa. Udah ngasih garam atau belum sebelumnya. Jadi kan benar-benar yang asin gitu. Nah, sulit membau apa yang harus dilakukan? Ya kalau tidak bisa dilakukan apapun, ya paling cuman kita bisa mengandalkan hal-hal yang lain ya. Misalkan makanannya dibuat yang hangat supaya kalau hangat kan uapnya kan bisa nyampe dekat ke lansia gitu ya. Bukan sama sekali nggak bisa membau, tapi dia lebih berkurang sensitivitasnya. Lalu penurunan fungsi mendengar. Gimana cara komunikasi pada lansia? Ya, saya nggak bisa jelaskan sini, terlalu banyak nanti waktu harus dihabiskan. Jadi saya nanti minta kelompok yang menjelaskan ya, bagaimana cara berkomunikasi sama lansia dengan tuli saraf. Bagaimana cara penanganan tuli saraf? Bagaimana cara penanganan tuli konduktif? Ya, cara bersih ini kita ngapain? Oke.
ini ada lagi keseimbangan menurun. Jadi sebenarnya keseimbangan menurun betul, tapi bukan berarti tidak bisa dilatih. Makanya kalau lansia ketika udah nggak seimbang, terus dia malah diam aja di tempat tidur, makin nggak dilatih, makin hilang fungsinya. Coba nanti kita lihat ya, semoga saya masih nyimpen video di mana lansia dia benar-benar mengalami peningkatan ya keseimbangan dia ketika memang dia dilatih. Nanti kita lihat. Nah, lalu sistem integumen. Sekarang coba bagian Anda untuk menjelaskan apa perbedaan yang kamu lihat dari younger skin dan older skin di sini. Silakan. Kolagennya berkurang, Bu. Kolagen. Lalu Kulitnya mengendur gitu ya, Bu? kulitnya mengendur ya karena kolagennya berkurang ya. Oke, apalagi? Udah, lihat dari gambar aja coba. Ayo. Pembuluh darahnya mengecil. Pembuluh Ada darah Ada mengecil, flek-flek hitam ya, Bu? ada flek hitam betul, pembuluh darah betul mengecil berkurang ya, berkurang ya. Oke, coba kita kasih sign ya. Oke, ini kita kasih sign. Tadi nih, flek, lalu kerutan ya, lalu apa? Pembuluh darah, ya. Lalu apa tadi? Kolagen. Kolagennya berkurang. Oke, menipis ya. Selanjutnya apa? Lihat ya, lemak subkutan fat. Subcutaneous fat, dia lebih apa? Apa? Berkurang. Lebih tipis lemak subkutan. Tapi lemak di dalam tubuh secara umum, bukan di bawah kulit ya, bukan. Kalau di bawah kulit itu berkurang. Tapi lemak di tubuh bertambah. Oke. Nah, sekarang coba. Apa dampaknya dengan lemaknya berkurang di bawah kulit? Apa yang dampaknya kira-kira? Ayo mikir. Lansia gampang kedinginan gak sih, Bu? Kalau lemaknya berkurang. Ya, gampang kedinginan. Jadi harus diapain, Ci? Dikasih suhu ruangan yang hangat, Bu. Terus ya, biasanya sih Papa Uci kayak gitu. Sama biasanya Uci kasih ini. Kan dia suka ngeluhinnya dingin di bagian kaki. Kalau malam Uci kasih kaos kaki sama tangannya kadang Uci usap-usap, Uci hangatin gitu sih, Bu. Terus Uci tempel ke kakinya. Kenapa kakinya dikasih kaos kaki? Ya untuk ini ya. Nah, kamu ingat nggak yang kemarin? Fungsi jantung. Jantung kan pompanya udah nggak terlalu maksimal. Jadi darah yang ke lim bagian bawah atau tungkai bawah itu kan terganggu, ya kan? Itu terganggu. Nah itu yang membuat dia ditambah lemak subkutannya berkurang, itu membuat dia cepat kedinginan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu berarti aliran darah ke situ pun harus dilancarkan ya.
Salah satu yang bisa dilakukan itu ankle pumping. Nah, ankle pumping, nanti kamu cari sendiri kayak gimana sih. Soalnya saya nggak akan bisa, maksudnya nunjukin kelamaan di sini ya. Oke. Nah ini lagi pembuluh darahnya kan tadi. Siapa yang bilang tadi? Frankie apa Iwan tuh? Iwan ya? Iya, Bu. Itu berkurang. Nah, kalau pembuluh darah berkurang, apa yang terjadi? Coba Iwan. Apa yang terjadi, Wan? Ayo mikir. Ya, Hah? ini pengiriman sel darah mungkin lebih berkurang. Betul. Kalau pengiriman sel darah berkurang ke situ, apa yang terjadi? Sel darah bawa apa, Wan? Sel darah bawa apa? Bisa kekurangan oksigen. Bagian itu kurang oksigen. Bisa. Sel darah membawa apa aja? Oksigen, terus apa lagi? Makanan, ya. Ya kan? Ada leukosit, segala di situ. Jadi, kalau ada bagian tubuh yang luka, dia akan kesulitan untuk disembuhkan. Ya. Sulit untuk disembuhkan. Oke, bisa dipahami? Nah, itu karena pembuluh darahnya berkurang. Ditambah lagi kalau itu di ujung-ujung kaki yang jauh dari jantung, makin susah lagi. Ya. Makanya orang diabetes mellitus yang tanda kutip ya. Orang diabetes mellitus itu kan gulanya kan banyak kan ya. Jadi darahnya lebih kental ya. Kalau lebih kental itu lebih susah nggak untuk diedarkan atau lebih gampang? Kalau lebih kental? Susah. Lebih susah. Nah, makanya orang diabetes mellitus, ya ditambah dia lansia, itu banyak yang punya luka di daerah mana? Kaki. Ya, jarang di tangan, kaki rata-rata. Itu karena apa? Tadi kemarin kita udah belajar pembuluh darahnya aja udah tepok gitu ya, udah kaku, nggak elastis. Venanya, kartu venanya aja sudah tidak kompeten. Ditambah si jantungnya mompanya tidak maksimal. Udah gitu lambat, udah gitu curah jantungnya juga berkurang. Ditambah lagi pembuluh darahnya berkurang ke situ. Makanya sering terjadi luka. Kalau luka susah sembuh. Karena apa? Yaitu faktor-faktor yang itu ditambah lagi dia ngerokok. Ditambah lagi misalkan dia makannya nggak baik, nggak bagus. Oke. Nah kalau misalkan ini nih keriput, apa sih yang terjadi efeknya keriput? Lebih mudah Luka. robek, iya betul. Lebih mudah luka, ya, robek ya. Jadi kalau misalkan si lansianya punya inkontinensia, pakaian pampers gitu ya, sama si caregiver-nya, atau sama perawatnya, atau sama keluarga. Terus nggak diganti-ganti, nggak dibikin kering. Lembab nggak? Lembab. Dengan itu kulit lansia lebih gampang robeknya, lebih gampang. Makanya lansia gampang kena apa? Dekubitus di bagian bokong. Nggak usah lembab.
aja, ditekan terus gitu ya. Itu kan gampang robek. Ditambah lembab, si perawatnya nggak benar-benar jagain. Jadi dekubitus. Jadi harus gimana, Bu? Kalau lansianya kayak gitu dia inkontinensi ya, atau mungkin bed rest nggak usah inkontinensi ya. Ya udah pasti ya bed rest biasanya inkontinensi ya. Kan inkontinensi ada yang fungsional ya. Gara-gara nggak bisa ke kamar mandi dia inkontinensi ya namanya. Bukan cuma gara-gara cuman gara-gara ototnya aja nggak bagus gitu, bukan. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan sama perawat kalau dilansir bed rest? Bed rest lama ya, supaya nggak sampai terjadi luka. Coba apa? Mika Miki 2 step 24 jam. Betul. Berapa jam? 2, Bu. Step 2 jam. Oke, terus apa lagi? Memberikan pelembab, Bu. Betul, biasanya minyak yang paling efektif kalau pengalaman saya ya. Dan saya baca beberapa artikel penelitian yang paling efektif minyak kelapa. Bahkan dibanding minyak zaitun, dia lebih efektif untuk mencegah dermatitis, ya, untuk mencegah ini kerusakan jaringan. Kenapa sih minyak kok bisa ya? Minyak itu kan gantinya lemak yang hilang itu. Jadi dia kayak bikin bantalan baru. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, minyak kelapa. Nah, dia kan mengandung asam laurik atau laurat. Ya, itu bisa numbuhin jaringan. Ya. Itu asam yang ada juga pada ASI. Itu. Ya, air susu ibu. Nah, jadi pakai ini jangan pas udah merah, jangan. Nggak merah pun pakai terus. Nah, itu biasanya saya pernah ketemu lansia, dia udah bertahun-tahun bed rest. Tidur gitu ya, di tempat tidur, nggak bisa aktivitas. Tapi nggak ada dekubitus sedikit pun. Ternyata si caregiver-nya rajin untuk memberikan minyak kelapa di seluruh tubuhnya setiap hari. Ya, nah ini ketika kamu ketemu sama pasien, keluarga, gitu ya, kasih tahu lansianya dirawat, kami ditambah lagi apa? Itu oles-oles minyak, dimasak. Itu kerjaan maksudnya tanggung jawab perawat sih. Jadi kamu jangan bangga kalau bisa pasang infus, jangan bangga bisa pasang kateter. Itu kan invasif. Sebenarnya kerjaan perawat seperti ini. Ya, massage. Itu bagus banget ilmunya. Food care. Ya. Nanti kelompok yang menjelaskan tentang integumen, tolong ditambahkan ya. Kemarin saya kayak udah deh cara perawatan kulit ya. Tambahkan cara perawatan kuku. Oke. Ya kulitnya dikasih apa gitu ya. Kemudian kan kemarin juga dibilang cara menentukan stage dekubitus ya. Oke, sampai sini older skin spot. Coba spot ini kira-kira apa nih akibatnya? Masalah apa? Estetika, ini sebenarnya kecantikan. Banyak lansia yang tidak siap untuk ini. Lagi kalau yang biasanya cantik gitu ya.
yang bisa muncul masalah kosmetik ya. Kalau dibilang bahaya sih rata-rata nggak bahaya. Oke, selanjutnya kehilangan elastisitas kulit. Tadi akibatnya apa? Mudah robek, mudah luka. Pigmentasi yang tadi itu terkait dengan estetika. Lalu atrofi arteriola epidermis, ya. Jadi epidermisnya, arteriola itu arteri yang lebih kecil lagi, itu namanya arteriola. Itu mengecil, ya, di bagian epidermis, sehingga apa? Dia lebih sulit untuk regenerasi ya kulitnya. Kemudian tambah lagi kalau yang tadi lemak ya, lemak, lansia itu lebih banyak kulitnya kering. Apa sih Bu yang harus dilakukan untuk kulit kering lansia? Nah, biasanya kan oles yang lotion, minyak ya. Apa yang nggak boleh? Nah, pada kulit kering supaya karena kalau udah kering itu gatel biasanya. Biasanya kalau mandi air hangat itu biasanya bikin kulit kering. Ya. Selanjutnya, kalau mandi dengan sabun antiseptik itu juga bisa bikin kering kulitnya. Ya. Oke. Nah, ini sistem integumen. Tadi saya udah jelaskan ya. Tambahkan lagi rambut menipis. Sebentar ya, sebentar. Oke. Nah, ini yang tadi saya sempat katakan ya, lemaknya itu sebenarnya yang di subkutannya itu lebih sedikit ya. Nah, yang banyak di mana? Justru yang bukan di ekstremitas, di bagian tubuh. Ya, tengah badan gitu ya. Nah, ini apa akibatnya? Ini salah satunya juga kan lemak di tubuh itu ada hubungannya sama metabolisme dari obat-obatan ya. Jadi ada obat yang dia berikatan dengan lemak ya. Ada obat yang berikatan dengan cairan, ada obat yang berikatan dengan lemak, ada obat yang berikatan dengan protein. Nah, kalau misalkan berikatan dengan cairan, tentunya dia membutuhkan cairan ya untuk bisa dia di metabolisme gitu ya. Nah, ada yang berikatan dengan lemak juga dia membutuhkan lemak gitu ya untuk ini, atau dia justru dihambat, ada obat-obatan yang dihambat justru dengan lemak, dengan adanya lemak. Nah, tentunya obat-obatan yang akan dihambat dengan adanya lemak itu akan terpengaruh ya penyerapannya gitu ya. Nah, itu. Nah, juga ada obat-obatan yang berikatan dengan protein. Nah, tapi ketika dia tidak berikatan dengan protein, nah kalau yang protein seperti ini mekanismenya, dia lebih sulit ketika berikatan dengan protein, dia akan lebih terkontrol ya untuk di metabolisme. Jadi dia membutuhkan protein sebenarnya untuk membuat dia lebih di metabolisme bertahap. Tapi kalau udah nggak ada protein, misalkan lansia itu kurang makan ya, kurang makan protein, kurang nutrisi, ketika ada obat-obatan yang berikatan dengan protein, yang membutuhkan protein,
jadi nggak ada. Nah, itu obat-obatan itu malah menimbulkan efek samping yang berbahaya buat si lansia. Oke. Selanjutnya di sini ada juga rambut yang menipis. Kalau ini lebih ke estetika ya. Rambut di mana-mana, ya termasuk di ketiak. Lalu kuku, pertumbuhan kukunya melambat dan dia lebih keras. Apa yang harus dilakukan? Padahal kan lansia harus digunting kukunya ya. Tapi karena keras, Anda harus rendam dulu kukunya supaya dia bisa lebih lembut diguntingnya ya. Itu terkait dengan kuku. Oke. Nah, nih, mudah terjadi luka, penyembaran luka, kukunya keras. Kemudian juga perlu diperhatikan terkait dengan kuku, kenapa kukunya harus digunting ya selain dengan pertumbuhan pertumbuhan kuman ya. Ini harus digunting dengan teratur karena apa? Karena kalau dia menggaruk, kebetulan kulitnya mungkin kering ya, terus digaruk malah lecet. Nah itu akan jadi integritas kulitnya nanti terganggu. Gitu. Terutama untuk lansia-lansia yang tidak sadar ini harus secara rutin kamu mengguntingnya, dan juga lansia-lansia yang kulitnya kering. Tapi kalau misalkan kita rawat lansia dengan baik ya, semuanya bagian tubuh ya, semua bagian tubuh dari ujung rambut ke ujung kaki, harusnya tidak ada masalah sih, tidak ada masalah ini. Selanjutnya sistem endokrin. Sistem endokrin itu terjadi perubahan regulasi hormon. Ya, jadi misalkan hormon-hormon apa aja sih? Ya, hormon estrogen. Estrogen berkurang pada lansia perempuan. Apa yang akan terjadi? Ya, tadi bisa mengakibatkan inkontinensia. Di satu sisi, estrogen itu juga berpengaruh terhadap kondisi osteoporosis. Ya, nah ini Anda harus cari tahu estrogen itu fungsinya apa sih, gitu ya. Lalu hormon tiroid juga menurun. Nah ini hormon tiroid ini salah satunya kalau dia menurun itu ya kedinginan juga bisa tuh lansia-lansia ya karena produksi hormon tiroidnya menurun. Oke. Kelenjar timus menurun. Nah kelenjar timus ini hubungannya dengan imun ya. Jadi kalau ada infeksi itu bisa dilawan gitu ya, karena si kelenjar timus menghasilkan komponen-komponen yang tujuannya buat meningkatkan imunitas, komponen darah. Nah, lalu ada kortisol atau glukokortikosteroid, yaitu hormon yang anti-inflamasi. Sebenarnya inflamasi itu normal kan? Normal. Penting nggak? Penting. Walaupun memang sering tenaga kesehatan ngasih ini anti-inflamasi cuma gara-gara supaya nyaman, supaya nggak demam gitu ya, dikasih ini. Padahal sebenarnya itu dia fighting ketika ada infeksi, ketika ada ya infeksi lah contoh. Itu akan menghasilkan inflamasi ya, peradangan di mana di situ dia melepaskan leukosit ya, mencoba untuk ada proses di mana melawan alergen itu atau patogen. Nah, kemudian kira ada
proses perbaikan. Nah, pada lansia itu hormon antiinflamasinya itu meningkat, justru menghambat inflamasi. Nah, makanya bisa jadi pada lansia kenapa? Kalau ketika ada infeksi tidak demam gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satunya bisa karena hormon ini antiinflamasi meningkat. Justru dia menghambat terjadinya inflamasi. Makanya seringkali kalau ada infeksi itu tidak ada demam. Karena kalau ciri-ciri radang apa? Ciri-ciri peradangan. Ada ingat nggak? Ada demam kan? Ya. Ada apa? Ada pallor, ya, rubor, dolor, ya enggak? Kemerahan, kemudian juga ada sakit, ada apa lagi? Ada panas, gitu. Nah, itu enggak ada pada lansia. Bukan enggak ada, ya, maksudnya hormon antiinflamasinya meningkat. Jadi proses yang seperti itu tidak akan terlalu kelihatan. Nah, selanjutnya pankreas. Pankreas itu dia mensekresi ya. Kalau mensekresi, sekresi itu berarti menyerap komponen tertentu untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Contohnya, sekresi ya, dari sekresi, misalkan menyerap lemak untuk menghasilkan hormon. Itu sekresi. Apa? Macam-macam. Insulin. Nah, ini pankreas. Pankreas itu menghasilkan sekresi dan juga enzim. Ya. Nah, ini berguna untuk pencernaan. Nah, pada pankreas, pada lansia, itu sudah mulai menurun gitu ya dihasilkannya. Sehingga banyak pada lansia dia intoleransi glukosa. Jadi mudah sekali misalkan gulanya meningkat. Jadi ada juga orang yang mulai mengalami DM ketika lansia. Itu ya. Nah, itu kondisi sistem endokrin pada lansia. Jadi banyak banget yang bisa terjadi ya pada lansia. Intoleransi terhadap gula atau toleransi terhadap gulanya itu menurun, imunologi menurun karena tadi sel timus ya, sel T-nya itu menurun, lalu pada lansia mudah terjadi alergi, ya, mudah infeksi, dan tadi apa? Mudah merasa kedinginan. Oke, ini adalah sumbernya. Mungkin ada pertanyaan.